Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebuah kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti ramanya, tidak pernah berkesudahan saudaraku. Selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari saudaraku. Dimanapun saudaraku berada dan dalam keadaan apapun kita sekarang, semuanya oleh karena kebaikan Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita saudaraku, di mana kita masih diberi nafas kehidupan ini. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 atau tanggal 4 Tamus 5781 diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 20 ayat 1 yang berkata demikian saudaraku. Dan orang Edom menolak untuk mengizinkan orang Israel melewati perbatasannya, dan menyimpanglah orang Israel daripadanya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar ini berbicara tentang Edom menolak Bani Israel. Dalam perjalanan bangsa Israel, saudaraku, keluar dari Mesir, perjalanan yang selama 40 tahun ini, bangsa Israel akan menemukan bangsa-bangsa lain saudaraku, diantaranya adalah dari bangsa Edom ini saudaraku. Dan bangsa Edom memiliki tubuh yang perkasa saudaraku, yang besar-besar juga saudaraku, dan akan melintasi, karena akan menuju ke tanah Kanaan ternyata harus melintasi suatu daerah Edom ini. Dan saat mereka akan melintasi di perbatasan, maka menyampaikan kepada Edom untuk minta izin seperti itu saudaraku, agar mereka diizinkan untuk melintasi daerahnya. Namun bagi bangsa Edom hal ini menolak saudaraku, agar mereka tidak boleh melintasi daerah mereka, daerah teritorial mereka. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, secara manusiawi memang wajar saudaraku, negara Edom menolak. Tentu banyak pertimbangannya saudaraku. Suatu kedaulatan negara itu adalah tanggung jawab daripada pejabat saat itu saudaraku, yang akan menentukan setiap perkataan mulutnya, memutuskan, dan lewat perkataan mulutnya inilah maka otoritas akan terjadi terhadap negara tersebut. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan dari bangsa Edom ini untuk mengizinkan bangsa Israel untuk melintasi negerinya. Hal ini dapat kita lihat dengan begitu banyaknya jumlah bangsa Israel pada waktu itu saudaraku. Jumlahnya 600.000 saudaraku, kurang lebih manusia, baik laki perempuan tua muda, dan belum lagi kawanan ternak yang mereka bawa saudaraku. Dan melintasi suatu daerah tentu akan mengakibatkan banyak hal yang tentunya bisa berdampak terhadap daerah tersebut. Akhirnya Edom menolak perjalanan melintasi bangsa Israel ini saudaraku. Dan kita lihat dalam perikop ini, Bapa Yahweh tidak memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan penyerangan terhadap daerah Edom ini saudaraku. Dan akhirnya bangsa Israel keluar dan memasuki atau melintasi lewat jalan lain saudaraku. Berarti mereka harus memutar arah saudaraku. Ada perjalanan yang mereka harus lakukan. Tadinya memotong, melintasi Edom tentu akan mempersingkat, memperpendek. Namun karena tidak diizinkan, mereka harus memutar arah kembali saudaraku. Ya, ini artinya perjalanan mereka akan lebih panjang lagi. Dan ini mereka harus lakukan saudaraku. Yang menjadi renungan bagi kita, bahwa dalam pelaksanaan Exodus atau perjalanan ini, bangsa Edom juga akan keras saudaraku. Bila mereka bangsa Israel tetap memaksa melintasi, maka mereka akan juga melaksanakan peperangan. Dan yang terjadi, bangsa Israel melakukan perjalanan keluar dan melintasi kepada rute yang lain. Dan inilah dalam renungan dalam pagi ini saudaraku, terkadang kita juga sama saudaraku dalam menjalani kehidupan ini. Ada harapan dan cita-cita kita yang kita harapkan kepada suatu tujuan tertentu dalam menjalani perjalanan harapan cita-cita kita. Namun hal itu bisa saja terhambat saudaraku. Kita tidak atau mendapat hambatan saudaraku. Namun belajar dari halnya bangsa Israel, mereka tetap berjalan terus saudaraku. Kaki mereka tetap melangkah.
Untuk walaupun mereka harus melambung, saudaraku, harus melakukan mutar arah, namun mereka bukan berarti kembali ke belakang, saudaraku. Mereka tetap maju, saudaraku, dan tetap di bawah pemimpinan Musa tentunya. Hal ini menjadi renungan bagi kita. Apapun harapan dan cita-cita kita yang sudah kita rencanakan, kita tetap maju, saudaraku. Kita tetap harus berjalan, namun tetap kita bawa dalam penyerahan kuasa otoritas Bapa Yahweh. Bisa saja hal itu terjadi dan terjadi penundaan-penundaan terhadap keberhasilan hidup kita atau keberhasilan harapan kita. Namun kita tetap optimis, saudaraku. Orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh tetap berpikir optimis dan harus positif, saudaraku. Harus memiliki percaya yang berkualitas penuh dalam menjalani kehidupan ini, karena hidup ini bukan main-main, saudaraku. Sikap percaya dan iman yang sungguh-sungguh. Karena memang Bapa Yahweh berkata di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, firman Bapa Yahweh. Namun rancangan Bapa Yahweh itu lebih tinggi, saudaraku, daripada rancangan-rancangan kita. Selama kita bergantung terus kepada Bapa Yahweh, kita melekat kepada Bapa Yahweh, kita ehad kepada Bapa Yahweh, maka kita akan masuk dalam rancangan-rancangan atau agenda-agendanya Bapa Yahweh yang lebih tinggi lagi nih, saudaraku, daripada rancangan kita. Tentunya Bapa Yahweh akan melihat setiap anak-anaknya yang benar-benar datang kepadanya dan melakukan persekutuan intim kepada Bapa Yahweh. Ini waktunya, saudaraku. Waktu-waktu sekarang ini Bapa Yahweh sangat melihat terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Karena inilah waktunya di mana Bapa Yahweh akan menyatakan pembelaannya bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh dengan sesuai rancangan Bapa Yahweh tentunya. Untuk itu jangan kita kendor, saudaraku. Jangan kita undur diri dalam setiap iman perjuangan kita dan bagaimana perjuangan iman kita kepada Bapa Yahweh. Jangan kita hancurkan, jangan kita masukkan dalam lumpur kobangan, lumpur, saudaraku. Namun kita harus berjalan walaupun hal itu terlihat sangat jauh, namun kita harus tetap berjalan. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, saudaraku. Shalom, haleluya.